Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Pancasila Voice. Bareng aku, Sabila Anggraini. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang kedengarannya berat, tapi sebenarnya nempel banget dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu globalisasi. Katanya dunia makin tanpa batas, tapi kok rasanya jati diri kita makin diuji. Hari ini aku udah bareng Jessica Febriani. Halo teman-teman semuanya, seneng banget ya kita bisa ngobrolin soal ini. Topik ini tuh penting karena kalau kita nggak hati-hati, kita cuma jadi penonton di rumah kita sendiri. Nah, bicara soal penonton, sekarang kan apa-apa serba instan ya. Budaya luar masuk lewat TikTok, gaya hidup konsumtif semakin gila ya. Menurut kamu nih Jess, apa sih tantangan paling wow bagi bangsa Indonesia sekarang? Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada homogenisasi budaya. Kalian sadar gak sih bahwa sekarang ini standar kecantikan, standar sukses, bahkan gaya bicara kita itu mulai mengikuti budaya barat atau budaya asing. Nah, ini tuh tantangan atau ancaman bagi sila ketiga karena kita mulai malu sama identitas negara kita sendiri. Bener banget nih, anak muda sekarang mungkin lebih tahu sejarah Civil War ya daripada sejarah perang kemerdekaan di daerahnya sendiri. Jadi kayak ada pemutusan akar budaya gak sih Jess? Nah betul. Nah apalagi nih ya Bill, di era digital ini ngeri banget Bill. Globalisasi membawa teknologi yang teknologinya itu pakai algoritma Bill. Jadi apa yang muncul di media sosial kita tuh, apa yang mau kita dengar dan apa yang mau kita lihat, itu tuh ancaman bagi sila keempat teman-teman. Karena kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, yaitu musyawarah yang membuat kita mudah diadu domba oleh isu-isu hoax yang tersebar di media sosial. Aku juga ngerasa gimana gitu ya Jess, globalisasi tuh bikin kita jadi bangsa pembeli bukan pembuat. Kita bangga pakai brand lokal atau luar meskipun harganya nggak masuk akal bagi kantong rata-rata gitu. Nah itu tuh Bill namanya neoliberalisme metal. Itu tuh ancaman bagi sila kelima ya teman-teman. Karena kesenjangan makin lebar, yang punya akses teknologi global makin kaya, sedangkan yang di pelosok makin tertinggal. Belum lagi budaya flexing di media sosial tuh makin melebar sehingga memunculkan kecemburuan sosial yang tinggi. Dan satu hal lagi yang paling penting, masuknya paham-paham radikal atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila melalui internet. Salah satunya itu radikalisme agama yang gak sesuai dengan konteks kebangsaan kita yang beragam ini, Bill. Tapi kenapa ya Jess? Nilai Pancasila tuh kayaknya kalah seksi dibanding tren-tren global ini. Apa kita yang kurang jual atau emang nilainya udah kuno? Bukan kuno ya, lebih tepatnya kemasannya tuh yang kalah, Bel. Globalisasi itu pinter banget jualan kebebasan dan kenikmatan. Sementara Pancasila seringkali cuma diajarkan sebagai hafalan kamu di sekolah, Bel. Wah, gila ya. Ternyata tantangan tuh bukan cuma soal barang impor, tapi soal cara pikir kita yang diignore tanpa disaring. Kita tuh kayak lagi perang di medan yang gak ketahuan. Bener, Bill. Tapi tunggu dulu nih, Bill ya. Globalisasi itu nggak cuma ancaman, itu juga peluang besar. Disinilah Pancasila main peran sebagai filter atau penyaring. Gimana tuh maksudnya, Jess? Pancasila kan teks
lama, emang bakalan relevan buat zaman AI sekarang? Justru makin relevan, Bill. Nih ya, contoh simpelnya penerapan nilai Pancasila di era digital itu ya lewat literasi digital, gak gampang kemakan hoax, mendukung UMKM lokal di marketplace, itu salah satu pengamalan Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan cuma dihafal, Bill, tapi dipraktikkan pas kita lagi ngeklik layar kita. Wah, menarik banget ya. Berarti kita nggak perlu anti globalisasi dong. Tapi kita harus punya jangkar supaya nggak hanyut. Nah, seperti itu, Bill. Intinya, globalisasi itu kayak ombak, dan Pancasila itu kapalnya. Kalau kapalnya kuat, ombak segede apapun malah bawa kita ke jalan yang lebih jauh. Tapi, jangan lupa jaga diri kita sebagai orang Indonesia. Cukup sekian podcast kita kali ini. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.